Halo, perkenalkan, nama saya Agus Karisman. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak. Saya jurusan Teknik Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar saya di mata kuliah Tipologi Bangunan Tropis yang berjudul Perancangan Rumah Kos. Untuk lokasi di Indonesia, Kalimantan Barat, Pontianak Selatan. Kemudian ini di masuk Jalan Gang Purnama Indah 1. Pendahuluan. Arsitektur bangunan tropis ini merupakan suatu gaya arsitektur yang dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi iklim tropis. Pada kali ini gaya arsitektur ini didesain untuk mengakomodasikan karakteristik cuaca yang panas dan lembab, serta memberikan kesejukan dan kenyamanan bagi penghuninya. Mengenai pengamatan lokasi dalam studi lapangan yang dilakukan, maka terdapat karakteristik pada lokasi lahan yang akan digunakan ini. Untuk perancang rumah kos Pontianak mulai dari Jalan Utama Purnama, kemudian masuk lagi ke Gang Purnama Indah 1 berdasarkan kriteria lahan yang didapatkan dalam perancangan lokasi tersebut cocok karena dekat dengan akses sekolah, kampus, fasilitas lainnya, termasuk juga tempat makan. Di sini ada denah lantai 1. Satu ini fasilitasnya ada area parkir, motor, parkir mobil, warung, area santai, ruang tamu, ruang makan, dapur, 2 WC umum. Di sini juga terdapat 4 kamar istimewa. Fasilitasnya lumayan lengkap, ada kasur, lemari, sofa, WC dalam, AC, dapur mini, kemudian ada gudang, laundry. Oke, next. Di denah lantai 2 ini terdapat 2 perbedaan kamar. Yang pertama ada tipe kamar standar, yang kedua tipe kamar ekonomi. Tentunya di kedua kamar ini masing-masing mempunyai perbedaan. Untuk kamar standar itu WC-nya sudah termasuk dalam, kemudian ada AC, dapat ruang jemur. Untuk kamar ekonomi itu hanya mendapat kipas angin, 1 kamar tidur, lemari, kemudian WC-nya di luar. Kemudian di denah lantai 3, sebelumnya tidak ada perbedaan antara denah lantai 3 dan denah lantai 2. Keduanya sama-sama mempunyai 2 tipe kamar yang sama. Next. Untuk tampak depannya, dan ini untuk tampak samping kanan. Di tampak samping kanan ini saya memodifikasi jendela karena supaya cuaca matahari itu tidak masuk langsung ke dalam, sehingga saya memutuskan untuk merancang sun shading untuk mengurangi matahari langsung masuk ke dalam kamar. Tampak samping kiri, tampak belakang. Kemudian ini ada perspektif mata burung dari sisi kanan, perspektif mata burung dari sisi kiri. Kemudian ini ada analisa orientasi bangunan. Apa itu orientasi bangunan? Orientasi bangunan ini mengacu pada posisi relatif suhu suatu bangunan terhadap lintas matahari dan arah angin. Dalam perancangan, saya mempertimbangkan bagaimana bangunan diarahkan untuk memaksimalkan kenyamanan bagi para penghuni yang ada di dalam kos.
Orientasi ini ideal untuk rumah. Utara, rumah menghadap utara itu memiliki keuntungan karena mendapatkan sinar matahari selama sepanjang hari tanpa terlalu banyak panas. Ini ideal untuk iklim tropis. Kemudian yang kedua ada analisa ventilasi alami. Bangunan kos memiliki ventilasi yang baik. Jendela besar, roster, dan ventilasi sidang membantu sirkulasi udara untuk mengurangi kelembapan. Seperti yang bisa dilihat, ada 3 gambar yang saya dapatkan dari hasil perancangan saya. Kemudian saya masukkan ke sini untuk menjadi analisa. Ventilasi alami itu atau untuk pembawaan alami merupakan proses pertukaran udara di dalam ruangan dengan udara di luar ruangan yang terjadi secara alami. Tujuannya itu adalah agar untuk menyediakan udara menuju ruangan tertentu melalui perpindahan dan pertukaran udara tanpa menggunakan alat mekanik seperti kipas. Untuk fungsi ventilasi alami itu untuk kesehatan manusia, membantu menjaga kesehatan penghuni dan menyediakan udara bersih. Kenyamanan termal, penggunaan panas dan pendingin struktur ventilasi alami menciptakan kenyamanan di dalam ruangan. Kecepatan angin dan situasi sejuk. Ventilasi alami ini menghasilkan sejuk ketika pertukaran udara berada pada kecepatan lebih dari 25 cm di detik. Untuk yang selanjutnya itu analisa penggunaan tanaman. Tanaman dalam dan di sekitar bangunan kos itu membantu menurunkan suhu dan memberikan nuansa alami. Taman dalam ruang juga bisa menjadi pilihan. Kemudian ini ada tanaman yang telah saya sajikan, ada beberapa. Ini termasuk vertical garden dan pot tanaman. Untuk memaksimalkan ruang pada bangunan kos, tanaman dapat ditempatkan dalam vertical garden, di dinding luar atau dalam pot-pot yang disusun di teras. Balkon ini tidak hanya memperindah tampilan, tapi juga membantu mengurangi panas yang diresap oleh dinding. Next, desain ruang terbuka. Teras atau ruang terbuka itu di sekitar bangunan kos memberikan kesempatan bagi penghuni untuk menikmati udara segar dan pemandangan. Dengan adanya desain ruang terbuka yang tepat, bangunan kos itu yang tropis dapat menawarkan lingkungan yang menyegarkan, mengurangi panas, dan memperkuat rasa komunitas di antara dalam penghuninya. Kemudian ada sirkulasi udara. Desain ruang yang terbuka itu memungkinkan sirkulasi udara yang optimal, membantu mendinginkan bangunan, serta alami dan mengurangi kebutuhan pendingin buatan. Teras dan veranda. Teras dan veranda itu sebenarnya berfungsi sebagai perpanjangan antara ruang dalam yang memberikan akses udara segar dan cahaya alami. Mereka yang sering digunakan sebagai area berkumpul itu atau bersantai dilindungi dari sisi matahari langsung dan hujan. Kemudian selanjutnya itu ada analisa pencahayaan alami. Desain dengan banyak cahaya alami itu mengurangi ketergantungan pada penerangan buatan. Pastikan ada jendela memadai di setiap kamar. Skylight dan ventilasi atap itu dapat digunakan di area tengah bangunan untuk menambah cahaya alami dalam ruangan yang jauh dari jendela, menambah panas berlebihan. Kemudian ada kisi-kisi itu atau louvers digunakan untuk mengontrol intensitas cahaya yang masuk, menghindari panas berlebihan sambil
tetap menyediakan pencahayaan yang cukup. Kemudian fungsi jendela besar dan ventilasi ini, penggunaan jendela tersebut dengan kaca bening membantu memaksimalkan masuknya cahaya alami. Selain itu, ventilasi yang memadai memungkinkan sirkulasi udara yang baik, mengurangi kelembapan dan panas yang ada di dalam ruangan. Penggunaan material tahan terhadap kelembapan. Pemilihan material yang tahan terhadap kondisi iklim tropis itu misalnya kayu yang tahan terhadap kelembapan atau bahan dinding yang tidak mudah retak akibat suhu tinggi. Batu alam itu umumnya tahan terhadap kelembapan. Kemudian ada fiberglass, digunakan dalam pintu, jendela, dan elemen lainnya. Fiberglass itu sangat tahan terhadap kelembapan dan tidak akan membusuk atau berkarat. Kemudian selanjutnya ada plaster tahan air. Plaster ini diformulasikan khusus untuk tanah tahan terhadap kelembapan dan yang digunakan pada dinding di area basah. Kemudian berikutnya ada analisa pertimbangan terhadap curah hujan yang cukup tinggi. Sistem drainase yang efektif itu termasuk talang dan saluran air. Talang dan pipa itu pembuangan air yang dirancang untuk yang baik, penting untuk mengalirkan air hujan dari atap ke sistem pembuatan atau sumur resapan. Kemudian ada jendela dan ventilasi. Bangunan tropis itu biasanya memiliki jendela besar dan ventilasi yang memadai. Untuk memastikan sirkulasi udara yang baik itu, lebih baik mengurangi kelembapan dalam ruangan dan mencegah pertumbuhan jamur. Lavri. Penggunaan lavri atau kisi-kisi pada jendela membantu mengontrol aliran udara dan melindungi dari hujan tanpa menutup ventilasi. Overhang. Atap overhang biasanya memiliki overhang yang cukup panjang untuk melindungi dinding dari hujan.